Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet dari 1929 hingga 1953. Stalin memimpin Uni Soviet selama 24 tahun. Lewat kepemimpinannya, Uni Soviet diubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun, selama pemerintahannya, teror dan jutaan warganya sendiri tewas selama pemerintahan brutal itu. Pria yang memiliki nama asli Iosif Dzyugasvili ini lahir dalam kemiskinan. Dia adalah putra ketiga dari 4 bersaudara yang lahir dari Ekaterina Georgievna Gedzi atau Keke dan Vissarion Dzyugasvili atau Beso. Stalin adalah satu-satunya yang bertahan melewati masa kanak-kanak. Pernikahan orang tua Stalin penuh dengan kekerasan. Ayahnya sering memukuli istri dan putranya. Tapi Keke menyadari bahwa Soso, panggilan Stalin saat anak-anak, adalah anak yang cerdas. Dia berharap anaknya bisa menjadi seorang pendeta. Oleh karena itu, dia melakukan segala upaya untuk menyekolahkan Stalin. Stalin berprestasi di sekolah dan mendapatkan beasiswa ke Seminari Teologi Tiflis pada tahun 1894. Namun ada tanda-tanda bahwa Stalin tidak ditakdirkan untuk menjadi imam. Sebelum masuk seminari, Stalin bukan hanya seorang anggota paduan suara. Dia juga pemimpin geng jalanan yang kejam, terkenal karena kekejaman dan penggunaan taktiknya yang tidak adil. Geng Stalin mendominasi jalanan di kota Gori. Sejak muda dia sudah terlibat dalam politik revolusioner hingga kegiatan kriminal, terlibat perampokan bank. Stalin banyak mengenal tentang karya Karl Marx selama di seminari. Dia kemudian bergabung dengan Partai Sosialis lokal. Saat itu pemikiran untuk menggulingkan Raja Rusia Nicholas II telah muncul. Minatnya pada sistem monarki juga melampaui keinginannya untuk menjadi seorang pendeta. Stalin putus sekolah beberapa bulan sebelum lulus untuk menjadi seorang revolusioner. Dia memberikan pidato publik pertamanya pada tahun 1900. Setelah bergabung dengan gerakan bawah tanah revolusioner, Stalin bersembunyi dengan menggunakan nama Koba. Nama itu diambil dari nama pahlawan penjahat fiksi Georgia. Dia bergabung dengan kelompok militan dari gerakan sosial demokratik Marxis yang bernama Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Stalin juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal seperti perampokan bank. Hasilnya digunakan untuk mendanai partai Bolshevik. Dia ditangkap beberapa kali antara tahun 1902 dan 1913 dan dipenjarakan serta diasingkan ke Siberia. Ketika bebas dari penjara, Stalin terus mendukung revolusi dan mengorganisasi petani dalam revolusi Rusia untuk melawan Raja Nicholas II pada tahun 1905. Stalin ditangkap dan diasingkan 7 kali dan melarikan diri 6 kali di antara tahun 1902 dan 1913. Pada tahun 1912, Lenin yang saat itu berada di pengasingan di Swiss menunjuk Joseph Stalin untuk bertugas di Komite Sentral Pertama Partai Bolshevik. 3 tahun kemudian, pada November 1917, kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia. Uni Soviet didirikan pada tahun 1922 dengan Lenin sebagai pemimpin pertamanya. Selama tahun-tahun ini, Stalin terus menanjaki kekuasaan partai. Sampai pada tahun 1922, ia menjadi sekretaris jenderal Komite Sentral Partai Komunis. Peran ini memungkinkannya untuk menunjuk sekutunya dalam pemerintahan dan menumbuhkan dukungan politik. Setelah Lenin meninggal pada tahun 1924, Stalin akhirnya mengalahkan para pesaingnya dan memenangkan perebutan kekuasaan untuk menguasai Partai Komunis. Pada akhir 1920-an, dia menjadi diktator Uni Soviet. Pada akhir tahun 1920-an, Stalin meluncurkan serangkaian rencana 5 tahunan. Rencana ini bertujuan mengubah Uni Soviet dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri. Rencananya berpusat pada kendali pemerintah atas ekonomi dan termasuk kolektivisasi paksa pertanian Uni Soviet. Sejak itu pemerintah mengambil kendali atas pertanian. Jutaan petani yang menolak untuk bekerja sama dengan pemerintahan Stalin ditembak atau diasingkan sebagai hukuman. Pemusatan kebijakan yang tidak efisien justru menyebabkan kelaparan di seluruh Uni Soviet dan menewaskan jutaan orang. Stalin memerintah dengan teror dan totaliter. Dia tidak segan-segan melenyapkan siapapun yang mungkin menentangnya. Stalin memperluas kekuasaan polisi rahasia, mendorong warga untuk memata-matai satu sama lain. Akibatnya jutaan orang terbunuh atau dikirim ke kamp kerja paksa. Selama tahun 1930-an, Stalin membuat kampanye dengan nama pembersihan besar-besaran. Serangkaian kampanye ini dirancang untuk menyingkirkan Partai Komunis, militer, dan masyarakat Uni Soviet yang dianggap sebagai ancaman. Selain itu, Stalin membentuk sistem kepercayaan yang berpusat pada dirinya di Uni Soviet.
Kota-kota diubah menggunakan namanya untuk menghormatinya. Buku-buku sejarah Uni Soviet ditulis ulang untuk memberinya peran yang lebih menonjol dalam revolusi yang sudah ia lakukan. Dia adalah subjek karya seni, sastra, dan musik yang disanjung. Namanya menjadi bagian dari lagu kebangsaan Uni Soviet. Banyak mantan rekannya yang dieksekusi selama periode pembersihan itu. Pemerintahannya juga mengendalikan media di Uni Soviet. Adolf Hitler versus Joseph Stalin. Pada tahun 1939, menjelang Perang Dunia Kedua, Joseph Stalin dan diktator Jerman Adolf Hitler menandatangani Fakta Non-Agresi Jerman Uni Soviet. Stalin kemudian melanjutkan rencana mencaplok sebagian Polandia dan Rumania, serta negara-negara Baltik di Estonia, Latvia, dan Lituania. Dia juga melancarkan invasi ke Finlandia. Namun pada tahun 1941, Jerman melanggar fakta tersebut dan menginvasi Uni Soviet. Stalin mengabaikan peringatan dari Amerika dan Inggris serta intelijennya sendiri tentang potensi invasi. Uni Soviet tidak siap untuk berperang. Ketika pasukan Jerman mendekati ibu kota Uni Soviet yaitu Moskow, Stalin tetap di sana. Kebijakan pertahanan dilakukan dengan menghancurkan pasokan atau infrastruktur apapun yang mungkin menguntungkan Jerman. Kondisi berbalik bagi Uni Soviet dengan adanya pertempuran Stalingrad dari Agustus 1942 hingga Februari 1943. Tentara Merah Uni Soviet berhasil mengalahkan Jerman dan akhirnya mengusir mereka dari Uni Soviet. Saat perang berlangsung, Stalin berpartisipasi dalam konferensi utama sekutu, termasuk konferensi di Teheran dan Yalta. Kematian. Joseph Stalin tidak melunak seiring bertambahnya usia. Dia memerintah dengan teror, eksekusi, pengasingan ke kamp kerja paksa, dan penganiayaan di Uni Soviet pasca perang. Semua perbedaan pendapat dan apapun yang berbau asing akan diredam, terutama pengaruh Barat. Dia mendirikan pemerintahan komunis di seluruh Eropa Timur. Pada tahun 1949, Uni Soviet masuk ke era nuklir dengan uji coba bom atom. Pada tahun 1950, Stalin memberi izin kepada pemimpin komunis Korea Utara, Kim Il-sung, untuk menyerang Korea Selatan yang didukung Amerika Serikat. Peristiwa itu memicu Perang Korea. Pada 5 Maret 1953, Stalin menderita stroke hingga akhirnya meninggal. Dia meninggal di usia 74 tahun. Tubuhnya diawetkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah, Moskow hingga 1961. Kemudian sebagai bagian dari proses destalinisasi, tubuhnya dipindahkan dan dikuburkan di dekat tembok Kremlin oleh penerus Stalin, Nikita Khrushchev.